Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nugraha dengan NIM akhiran 3020. Di sini saya Prodi Informatika, di mana di sini saya akan menjelaskan masalah proposal project UTS mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk judulnya sendiri yaitu di mana saya ini mengambil penerapan fuzzy inference system untuk menentukan jumlah pembelian produk berdasarkan data persediaan dan penjualan. Oke, next. Langsung saja ke bab satu yaitu pendahuluan. Di mana di pendahuluan kita itu ada sebuah latar belakang. Di mana di latar belakang kami di sini mengangkat sebuah masalah yaitu masalah di mana persediaan merupakan permasalahan yang selalu dihadapi para pengambil keputusan dalam bidang persediaan. Di mana persediaan dibutuhkan karena pada dasarnya pola permintaan tidak beraturan. Persediaan dilakukan untuk menjamin adanya kepastian bahwa pada saat dibutuhkan produk-produk tersebut tersedia. Di sini saya mengambil sebagai sampel yaitu Bumnu Grosir Jember merupakan salah satu perusahaan retail yang sering mengalami masalah dalam persediaan sebuah produk. Salah satu masalah yang sering terjadi yaitu pada perusahaan ini adalah di mana jumlah persediaan terlalu banyak dan tertumpuk lama. Jadi keadaan ini menyebabkan sebuah perusahaan ini mengeluarkan biaya bunga yang lebih besar. Selain itu, jika barang kosong ini dapat menyebabkan hilangnya sebuah kepercayaan kepada konsumen terhadap sebuah perusahaan atau konsumen akan beralih ke produk sejenis dari merek lain. Lalu sebaliknya, apabila persediaan terlalu besar dan tidak sebanding dengan jumlah permintaan, maka perusahaan tersebut akan mengalami sebuah kerugian di mana akibat pertambahan biaya bunga uang modal yang tertanam dalam persediaan, pajak, asuransi, biaya penyusutan, penurunan harga, dan kerusakan akibat telah mencapai masa expired. Di sini di mana untuk mengatasi hal ini kita ini diperlukan sebuah analisa dan pengolahan data historis transaksi penjualan dengan tujuan untuk menentukan tingkat persediaan yang harus tersedia serta kapan pembelian kembali dilakukan untuk menambah persediaan. Hal ini diperlukan untuk menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kuantitas dan waktu yang tepat. Di dalam latar belakang kita pada penelitian ini menggunakan penerapan metode fuzzy inference system yang dimana dapat digunakan untuk menentukan jumlah dan kapan waktu pembelian produk untuk persediaan. Lalu ada logika fuzzy dianggap mampu untuk memetakan suatu input ke dalam suatu output tanpa mengabaikan sebuah faktor-faktor yang ada. Logika fuzzy ini diyakini sangat sangat fleksibel dan memiliki toleransi terhadap data-data yang ada. Oke, next kita langsung ke rumusan masalah. Di mana dalam latar belakang kita mengangkat dua rumusan masalah. Di mana di rumusan masalah yaitu yang pertama adalah bagaimana cara menentukan jumlah persediaan yang optimal di Bumnu Grosir Jember untuk menghindari penumpukan barang dan biaya-biaya terkait seperti bunga, pajak, dan penyusutan. Lalu yang kedua adalah bagaimana penerapan metode fuzzy inverse system dalam menentukan sebuah jumlah dan waktu pembelian sebuah produk untuk persediaan guna meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan di Bumnu Gresik Jember. Oke, next ada sebuah tujuan. Di mana di tujuan saya untuk mengembangkan sebuah proyek ini yaitu yang pertama adalah menganalisis tingkat persediaan produk yang optimal di Bumnu Grosir Jember sehingga dapat mengurangi biaya bunga, pajak, dan risiko barang kadaluarsa. Yang kedua, ada penerapan metode fuzzy inference system untuk menentukan jumlah dan waktu yang tepat dalam pembelian produk guna menjamin ketersediaan stok yang sesuai dengan permintaan tanpa menimbulkan kelebihan atau kekurangan sebuah persediaan. Lalu di mana di D itu ada sebuah batasan masalah. Di batasan masalah yang pertama adalah fungsi penerapan, di mana fungsi penerapan ini proposal project ini hanya difokuskan pada pengelolaan persediaan produk di Bumnu Borsuk Jember dan tidak mencakup seluruh aspek operasional perusahaan. Lalu yang kedua adalah kriteria penerapan, di mana pada proposal project ini untuk mengoptimalkan jumlah dan waktu pembelian produk untuk persediaan, tanpa mempertimbangkan masalah logistik seperti distribusi dan penyimpanan barang. Lalu yang ketiga adalah pengolahan data dan sumber data di mana kita mengolah sebuah data yang digunakan dalam proposal project ini yaitu dibatasi pada data historis penjualan dan pembelian produk di Bumnu Grosir Jember selama periode tertentu. Yang keempat yaitu jenis fuzzy inference. Di mana di jenis fuzzy inference ini metode yang digunakan dalam proposal project ini adalah fuzzy inference system dengan fokus pada variabel persediaan, penjualan dan pembelian produk. Variabel lain seperti fluktuasi harga pasar, perubahan tren konsumen atau pengaruh pemasaran tidak dibahas secara mendalam. Lalu yang kelima adalah output system, di mana proposal project ini tidak mencakup aspek teknis implementasi sebuah sistem secara langsung di perusahaan, tetapi lebih pada pengembangan model prediktif dan simulasi pengelolaan persediaan. Lalu yang terakhir adalah bahasa pemrograman.
di mana bahasa pemrograman yang kita digunakan adalah proyek ini adalah Python. Oke, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian inventory, di mana inventory yaitu persediaan. Di mana pengertian inventory itu adalah suatu teknik untuk manajemen material yang berkaitan dengan persediaan. Manajemen material dalam inventory ini dilakukan dengan beberapa input yang digunakan yaitu permintaan yang tersedia yaitu demand dan biaya yang terkait dengan penyimpanan serta biaya apabila terjadi kekurangan persediaan seperti shortage. Pengelolaan persediaan adalah kegiatan dalam memperkirakan sebuah jumlah persediaan yaitu bahan baku atau penolong yang tepat dengan jumlah yang tidak terlalu besar dan tidak pula kurang atau sedikit dibandingkan dengan kebutuhan atau permintaan, di mana inventory memiliki daur atau siklus yang disebutkan pada gambar berikut, seperti pada gambar ini. Lalu yang kedua itu adalah pengertian fuzzy logic. Logic fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Beberapa contoh yang kami ambil seperti pertama adalah manajer pergudangan mengatakan pada manajer produksi seberapa banyak persediaan barang pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi ini akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi besok hari. Lalu yang kedua sebagai contohnya adalah seorang pegawai melakukan kerjanya dengan kinerja yang sangat baik. Kemudian atasan akan memberikan reward yang sesuai dengan kinerja pegawai tersebut. Di mana contoh pemetaan suatu input dan output dalam bentuk grafis seperti pada gambar berikut ini. Lalu selanjutnya adalah metode Fuzzy Inverse System dalam metode Tsukamoto. Pada logika fuzzy, kita akan mengenal dua konsep utama yaitu konsep fusifikasi dan konsep defusifikasi. Konsep fusifikasi adalah proses mengubah nilai input, CRISP, menjadi nilai fuzzy yang menunjukkan seberapa baik nilai tersebut sesuai dengan kategori yang telah didefinisikan. Lalu sebaliknya adalah proses mengubah hasil fuzzy menjadi nilai CRISP yang dapat diinterpretasikan secara langsung di mana konsep ini mirip dengan konsep yang ada pada kriptografi atau konsep encode dan decode. Di mana kita yang pertama adalah metode fuzzy inverse Tsukamoto. Kita pada metode Tsukamoto, step kesimpulan dalam aturan if then harus diwakili oleh himpunan fuzzy yang fungsi keanggotanya monoton. Hasilnya output dari hasil inferensi step aturan diberikan secara tegas atau crisp sesuai dengan uh, alpha atau predikat fire strength. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata bobot seperti pada contoh seperti ini. Dalam metode Tsukamoto menggunakan metode rata-rata terbobot, di mana langkah-langkah dalam metode Tsukamoto ini mencakup yaitu ada empat. Yang pertama adalah fusifikasi, pembentukan aturan fusi, inferensi fusi, sama efusifikasi. Di mana di dalam keunggulan metode Tsukamoto ini kita dapat menghasilkan sebuah output yang jelas dan mudah diinterpretasikan dalam kasus yang kompleks. Metode ini cocok juga diterapkan dalam sistem pendukung keputusan yang membutuhkan prediksi harga berdasarkan data yang tidak pasti. Oke, selanjutnya di mana di sini ada sistem perencanaan pembelian barang dan menentukan persediaan produk. Di mana para pelanggan selalu berharap menemukan apa yang mereka cari dari sebuah toko. Maka dari itu, yang jelas kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat beragam dan toko retail diharapkan dapat memenuhinya. Nah, untuk dapat memuaskan harapan-harapan di atas, maka fungsi operasional di setiap toko retail harus saling terkoordinasi secara baik. Apakah fungsi pembelian barang, pengelolaan gudang, keuangan, operasi toko, dan sebagainya. Lalu, di mana ketersediaan produk dapat menentukan presentasi sebuah permintaan pasar terhadap beberapa SKU yang memuaskan. Semakin tinggi persediaan barang dagangan, maka semakin besar stok cadangan tersebut. Di mana memiliki jumlah cadangan yang tepat adalah kunci sukses dalam proses perencanaan keberagaman. Jika stok barang terlalu tinggi, ditakutkan sumber daya keuangan dan investasi yang seharusnya kita digunakan untuk membeli barang lain yang lebih menguntungkan akan terbuang percuma. Jadi kayak sia-sia. Oke, next selanjutnya adalah penelitian sebelumnya. Di mana penelitian sebelumnya ini kita penelitian sebelumnya itu berjudul pemilihan lahan tanam optimum untuk tanaman tembakau menggunakan Fusion Inference System Tsukamoto oleh Bapak Yuda Alif Aulia dan Bapak Wayan Firdaus Mahmudi. Dari hasil penelitian ini tersebut ditemukan bahwa metode fusi Tsukamoto dapat digunakan untuk memilih lahan tanam optimum bagi tanaman tembakau menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan merupakan data real yang diperoleh dari pusat penelitian tembakau seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke bab 3, di mana bab 3 akan menjelaskan sebuah metodologi. Yang pertama adalah pengumpulan data, di mana pengumpulan data di dalam proyek ini kita dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber, misalnya data-data hasil wawancara dengan kepala gudang dan bagian accounting di Bumnu Grosir Jember dan data penjualan selama setahun yaitu 2023 sampai 2024. Yang selanjutnya adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya dari literatur, buku, jurnal, dan informasi lainnya berhubungan dengan masa lalu, masalah persediaan. Ini sebuah tabel data produk. Yang kedua adalah perencanaan sistem fusi, di mana tahapan ini meliputi perancangan logika fusi menggunakan metode Tsukamoto. Tahapan yang pertama adalah yaitu proses fusification, di mana pada project ini akan diambil beberapa variabel yang dianggap penting dalam pembelian produk untuk persediaan dan bisa dimasukkan ke dalam bilangan fusi sebagai sampel pengujian. Yaitu di mana variabel persediaan seperti pada tabel ini, variabel penjualan seperti tabel ini, dan variabel pembelian seperti tabel ini. Lalu yang kedua adalah proses Fuji Inverse System, di mana di tabel aturan Fuji ini dalam pemilihan produk untuk persediaan. Setelah menentukan Fuji keanggotaan variabel, maka dilakukan pembentukan aturan logika Fuji berdasarkan sebuah data-data yang dapat dibentukkan aturan-aturan sebagai berikut. Ini seperti if persediaan is dekat, is sedikit, dan penjualan is sedikit, dan pembelian sedikit seperti ini. Jadi kita ada 9, maka peraturan kita ada 9 juga. Lalu next ada inferensi fusi, di mana inferensi fusi setelah aturan fusi terbentuk nih, dilakukan sebuah proses di mana inferensi ini untuk menentukan output kita, output dari fusi ini berdasarkan nilai fusi yang dihasilkan dari tahapan fusifikasi, di mana di proses inferensi ini akan menghitung nilai keanggotaan dari setiap aturan dan menghasilkan output fusi yang mewakili harga sebuah produk. Lalu yang kedua adalah pada metode Tsukamoto nih, setiap aturan akan menghasilkan output yang terdapat script value dan nilai-nilai ini dihitung dengan menggunakan metode inferensi minimum yaitu min. Lalu yang terakhir adalah defusifikasi, di mana difusifikasi ini langkah sebuah terakhir dalam penegasan. Pada data pertama, kategori ini minuman dengan jenis produk Coca-Cola Can 330 mili dikali 4 untuk menemukan jumlah pembelian pada bulan September 2023, maka dibutuhkan data persediaan dan penjualan pada bulan-bulan sebelumnya. Sebagai contoh nih, saya menggunakan data yang digunakan dalam persediaan akhir bulan Agustus 2023, yaitu awal September, dan penjualan bulan Agustus 2023. Data persediaan untuk bulan Agustus 2023, yaitu awal September adalah sebesar 15 unit, sedangkan untuk data penjualan pada bulan Agustus 2003 adalah sebesar 69 unit. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah C, implementasi sistem menggunakan Python, di mana sistem fusi ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana Python ini dipilih karena pustaka-pustaka yang mendukung diimplementasi logika fusi sudah tersedia, seperti NumPy, SKFuzi, dan Matplotlib untuk visualisasi data. Adapun langkah-langkah implementasi meliputi yaitu penentuan aturan fusi, di mana aturan fusi ini diimplementasikan dalam bentuk logika if then yang diolah dalam Python. Lalu yang kedua adalah inferensi dan difusifikasi. Implementasi metode Tsukamoto untuk menghasilkan data historis transaksi penjualan, data stok, dan data pembelian untuk setiap jenis produk dalam jangka waktu 1 tahun menggunakan fungsi Python yang menggabungkan hasil inferensi dan proses defusifikasi. Lalu di selanjutnya adalah D, pengujian dan validasi sistem, di mana setelah sistem diimplementasikan nih, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat memberikan prediksi sebuah harga yang sesuai dengan aturan fusi yang telah ditentukan. Lalu ditentukan. Kemudian di mana pengujian ini sebentar ya. Lalu di mana pengujian ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah pengujian fusifikasi, yaitu memastikan bahwa nilai input dikonversi ke nilai fusi yang sesuai. Lalu ada pengujian inferensi fusi yang yaitu di mana memastikan bahwa aturan if then diimplementasikan dengan benar. Lalu yang terakhir adalah pengujian defusifikasi yang di mana memastikan bahwa hasil output berupa Bentar, di mana pengujian difusifikasi ini kita dapat memastikan bahwa bahwa hasil sebuah output. Oke. Next, kita selanjutnya adalah bab 4 yaitu mengenai dengan kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah, hasil persoalan proyek ini dan pembahasan mengenai penentuan jumlah pembelian produk berdasarkan data persediaan dan penjualan dapat diambil beberapa kesimpulannya itu. Yang pertama, waduh ini kok ganti jadi 2. Loh, empat, empat.
Oke, yang pertama di mana di sini kita logika Fuzi Mamdani dapat menentukan jumlah pembelian produk untuk di mana logika Fuzi dalam menentukan jumlah pembelian produk untuk persediaan yang telah dibangun dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan dengan nilai kebenaran mencapai 4 keputusan dengan nilai kebenaran. Saya sebentar ya. Untuk logika Fuzi, dalam menentukan jumlah pembelian produk untuk persediaan yang telah dibangun dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan dengan nilai kebenaran itu mencapai kebenaran untuk data mencapai kebenaran. Gitu, gitu, gitu. Nah, logika Fuji dalam menentukan jumlah pembelian produk ini eh, untuk persediaan yang telah dibangun dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan dengan nilai kebenarannya. Lalu selanjutnya itu logika Fuji ini yang telah dibangun. Logika Fuji yang telah dibangun dapat membantu pihak Bumnu Grosir Jember dalam menentukan jumlah pembelian produk untuk persediaan pada bulan berikutnya. Mungkin ini daftar pustakanya seperti ini. Mungkin sekian dari video mengenai proposal proyek UTS mata kuliah kerja tempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.